Coba kita mulai dengan jujur. Kita hidup di zaman yang paling canggih yang pernah ada. Informasi ada di tangan kita, semua bisa dicari, semua bisa diakses. Tapi justru di tengah kemudahan tersebut, satu hal terasa makin langka. Ya, kebenaran. Berita datang bertubi-tubi, timeline bergerak tanpa henti. Dan di antara semua itu, hoax menyelinap dengan sangat halus. Yang membuat hoax berbahaya bukan hanya karena ia salah, tapi karena seringkali ia terasa benar. Video ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena sebelum kita menunjuk orang lain, kita perlu sadar diri tentang satu hal. Kita semua bisa tertipu. Manusia suka menganggap dirinya makhluk rasional. Kita percaya bahwa keputusan kita didasarkan pada logika dan data. Tapi ilmu psikologi berkata sebaliknya. Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, menjelaskan bahwa otak manusia bekerja dengan dua sistem. Sistem pertama cepat, otomatis, dan emosional. Sistem kedua lambat, penuh pertimbangan, dan melelahkan. Masalahnya sederhana. Sebagian besar hidup kita dijalani dengan sistem pertama. Hoax memahami ini dengan sangat baik. Ia dibuat singkat, sederhana, dan tidak menuntut kita berpikir terlalu jauh. Ketika sebuah informasi langsung terasa cocok dengan apa yang kita yakini, otak kita berhenti bertanya. Di titik inilah hoax mulai bekerja. Di tahun 90-an hingga awal 2000-an, ada hoax populer yang mengklaim seorang anak durhaka berubah wujud menjadi ikan pari. Narasi ini disertai video atau foto ikan pari berbentuk unik yang diletakkan di tempat tidur, dengan narasi sebagai wujud dari anak yang durhaka terhadap orang tua. Fakta yang sesungguhnya adalah, ikan dalam video tersebut adalah jenis ikan pari yang memiliki bentuk tubuh unik, bukan manusia yang dikutuk. Cerita ini viral pada masanya, beredar melalui pesan berantai, didistribusikan melalui Bluetooth dengan narasi yang berbeda-beda. Hoax ini bertujuan untuk menakuti anak-anak agar tidak melawan orang tua atau durhaka. Padahal faktanya ikan pari adalah salah satu sumber protein yang baik untuk kita manusia. Kesimpulannya, cerita anak durhaka ini menjadi berita bohong atau hoax, dan mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah, melainkan sebuah bentuk narasi, edukasi, ketakutan yang melegenda. Di era kepemimpinan Bapak SBY, ada skandal Blue Energy. Ini adalah kasus klaim energi dari air yang disebut bisa jadi bahan bakar murah. Klaim ini sempat dipresentasikan ke pejabat negara dan ramai diberitakan. Masalahnya, tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan teknologi ini benar-benar bekerja. Secara sains, klaimnya bertentangan dengan hukum fisika dan kimia. Akhirnya, proyek ini tidak pernah terwujud dan dikenal sebagai contoh klaim energi palsu yang dipercaya karena harapan besar, bukan karena bukti. Kasus ini jadi pelajaran penting. Klaim luar biasa harus dibuktikan dengan cara yang luar biasa juga. Ahli saraf Antonio Damasio pernah menunjukkan sesuatu yang menarik. Manusia yang kehilangan kemampuan merasakan emosi justru tidak mampu mengambil keputusan. Artinya, emosi bukan lawan logika. Emosi adalah pintu masuknya. Masalahnya, hoax tahu emosi mana yang harus ditekan. Takut, marah, cemas, dan merasa terancam. Data menunjukkan betapa kuatnya peran emosi ini. Pada tahun 2018, peneliti dari MIT Media Lab menganalisis lebih dari 126 berita yang dibagikan oleh sekitar 3 juta akun di Twitter. Hasilnya jelas, berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat dibanding berita yang benar. Bukan karena lebih informatif, tapi karena berita palsu lebih sering memicu keterkejutan, ketakutan, dan kemarahan. Ketika emosi ini aktif, bagian otak yang bertugas berpikir kritis justru melemah. Itulah mengapa judul yang berlebihan atau pesan berantai bernada panik lebih cepat dipercaya daripada laporan resmi yang panjang dan tenang. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita manusia. Psikolog sosial Henry Tejpel menjelaskan bahwa manusia mendefinisikan dirinya lewat kelompok.
Kita adalah bagian dari sesuatu, dan identitas itu penting bagi harga diri. Masalah muncul ketika sebuah informasi dianggap menyerang kelompok kita. Di titik ini, fakta bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal siapa yang berkata. Jonathan Haidt menyebut bahwa pikiran manusia lebih mirip pengacara daripada hakim. Kita membela posisi kita, bukan menilai secara netral. Fenomena semacam ini terlihat jelas saat pemilu di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat bahwa pada tahun 2019, lebih dari 3.500 konten bermuatan hoaks dan disinformasi beredar di ruang digital. Sebagian besar, hoaks itu berisi politik identitas, isu SARA, dan upaya mendelegitimasi kelompok lawan. Data dari Kementerian Kominfo juga menunjukkan pola yang sama. Menjelang dan sesudah pemilu selalu menjadi puncak penyebaran hoaks nasional. Bukan karena masyarakat tiba-tiba menjadi kurang cerdas, melainkan karena ketika identitas politik terlibat, emosi dan loyalitas bekerja jauh lebih kuat daripada proses verifikasi. Dan saat identitas sudah tersentuh, klarifikasi seringkali tidak dianggap sebagai penjelasan, melainkan sebagai sebuah serangan. Media sosial sering kita anggap sebagai ruang netral, tempat bertukar informasi, tempat berbagi pendapat, padahal kenyataannya media sosial adalah sebuah mesin bisnis. Shoshana Zuboff, seorang akademisi dari Amerika, menyebut sistem ini sebagai kapitalisme pengawasan. Artinya sederhana, perhatian manusia diubah menjadi sebuah komoditas. Perhatian kita adalah produk, sementara reaksi kita adalah nilai jual. Ada data menjelaskan kenapa hoax sangat diuntungkan oleh sistem ini. Pada tahun 2021, dokumen internal Facebook yang bocor ke publik yang dikenal sebagai Facebook Paper menunjukkan fakta penting. Konten yang memicu emosi kuat, terutama kemarahan dan rasa terancam, secara konsisten menghasilkan interaksi yang jauh lebih tinggi dibanding konten yang netral dan informatif. Bahkan, Facebook sendiri mengakui bahwa algoritma mereka secara tidak langsung memperkuat konten yang memecah belah. Bukan karena niat jahat, tapi karena konten seperti ini membuat orang lebih lama bertahan di platform. Di Facebook dan YouTube, algoritma tidak menilai kebenaran isi, yang dihitung adalah waktu tonton, komentar, dan interaksi. Artinya sederhana, konten yang memancing konflik meskipun menyesatkan akan lebih sering direkomendasikan. Algoritma tidak bertanya apakah ini benar, ia hanya bertanya apakah orang berhenti scroll, apakah orang berkomentar, apakah orang terpancing untuk membalas. Dan hoax sangat pandai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, untungnya tidak semua hoax dibagikan dengan niat buruk. Banyak justru lahir dari kepedulian, terutama di ruang yang paling akrab dengan kita. Ya, grup keluarga. Grup WhatsApp yang isinya orang-orang yang saling menyayangi, yang ingin saling mengingatkan. Di masa pandemi COVID-19, fenomena ini terlihat sangat jelas. Kementerian Kominfo mencatat lebih dari 2.000 hoax kesehatan beredar di berbagai platform digital di Indonesia. Isinya beragam, mulai dari klaim obat dan ramuan alternatif, teori konspirasi soal vaksin, hingga informasi palsu tentang kematian dan kondisi rumah sakit. World Health Organization menyebutkan situasi ini sebagai infodemik, wabah informasi keliru yang menyertai pandemi. Masalahnya, hoax kesehatan tidak berhenti di ranah opini. Ia mempengaruhi keputusan nyata. Orang menolak pengobatan dan menunda perawatan, dan perlahan kehilangan kepercayaan pada tenaga medis. Di Indonesia, kita sering menemukan dalam bentuk pesan berantai tentang air garam, bawang putih, atau herbal tertentu. Biasanya ditutup dengan kalimat, "Tidak ada salahnya mencoba." Padahal dalam konteks kesehatan, informasi keliru bukan sekedar salah paham. Ia bisa berakibat fatal. Ada anggapan yang sangat umum ketika kita membicarakan hoax, bahwa hoax hanya menipu bagi orang yang kurang berpengetahuan dan kurang literasi. Faktanya tidak sesederhana itu. Banyak penelitian justru menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap hoax. Psikolog David Dunning bersama Justin Kruger menjelaskan fenomena ini melalui apa yang dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Sebuah bias kognitif di mana orang dengan keyakinan diri tinggi seringkali melebih-lebihkan pemahamannya sendiri. Yang menarik, masalahnya bukan sekedar tidak tahu. Masalahnya adalah tidak sadar bahwa dirinya bisa salah.
Dalam berbagai studi lanjutan, Dunning menunjukkan bahwa kepercayaan diri seringkali tidak sejalan dengan akurasi. Orang yang paling yakin justru sering menjadi yang paling sulit mengoreksi diri ketika dihadapkan pada bukti baru. Ini menjelaskan satu hal penting, hoax bukan hanya menargetkan ketidaktahuan, tapi juga ego. Ada juga faktor lain yang jarang disadari, yaitu reputasi sosial. Bagi sebagian orang, mengakui bahwa kita salah terasa lebih menyakitkan daripada tetap mempertahankan keyakinan yang keliru. Apalagi di ruang publik digital, di mana pendapat kita disaksikan banyak orang, dan mengubah pikiran bisa dianggap sebagai kelemahan. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, kemampuan mengubah pandangan berdasarkan bukti baru justru adalah sebuah kekuatan. Menilai sebuah hoax bukan hanya soal kecerdasan, ia soal kerendahan hati intelektual, kesadaran bahwa pengetahuan kita selalu terbatas, bahwa kita bisa keliru, dan bahwa keyakinan yang kuat tidak selalu berarti keyakinan yang benar. Di era banjir informasi, orang yang paling aman dari hoax bukanlah orang yang merasa paling tahu, melainkan yang berani berkata, bisa jadi saya salah, dan bersedia memeriksa ulang. Carl Sagan atau Carl Edward Sagan adalah seorang astronom Amerika Serikat dan dikenal sebagai orang yang gigih mempopulerkan sains. Ia pernah mengingatkan, dunia ini penuh klaim luar biasa, dan klaim luar biasa memerlukan bukti yang luar biasa. Kalimat ini bukan hanya sekedar ajakan untuk menolak segalanya, melainkan ajakan untuk tidak tergesa-gesa. Di era digital, kita tidak kekurangan informasi. Yang kita kekurangan adalah waktu untuk berhenti dan berpikir. Disinilah skeptisisme menjadi penting. Skeptis bukan berarti menjadi sinis. Skeptis berarti menunda keyakinan, memberi ruang untuk bertanya sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa banyak hoax menyebar bukan karena orang tidak mampu berpikir, tetapi tidak sempat berpikir. Riset yang dilakukan oleh Gordon Pennycook dan David Rand menemukan ketika orang diminta untuk berhenti sejenak dan menilai akurasi sebuah informasi, penyebaran hoax menurun secara signifikan. Artinya, skeptisisme bukan soal kecerdasan tinggi, ia soal kebiasaan memberi jeda. Berbeda dengan sinisme. Sinisme sudah memutuskan sejak awal bahwa semua orang berbohong dan tidak ada kebenaran yang bisa dipercaya. Skeptisisme masih membuka kemungkinan, masih mau mencari, masih mau memeriksa. Di Indonesia, sikap skeptis sering disalahartikan sebagai tidak sopan. Bertanya dianggap meragukan niat baik. Padahal, skeptisisme justru bentuk kepedulian, agar kita tidak ikut menyebarkan informasi yang salah. Di dunia yang serba cepat, berhenti sejenak sebelum percaya adalah tindakan kecil, dengan dampak yang besar. Dan mungkin, itulah keterampilan yang paling penting yang bisa kita pelajari hari ini. Melawan hoax tidak serumit apa yang dipikirkan. Seringkali justru dimulai dari hal yang sangat sederhana. Berhenti sejenak, baca, dan pahami konteks secara tenang, serta mencari sumber rujukan tambahan sebelum membagikan. Ini adalah bagian yang paling sulit jika kamu terlanjur membagikan informasi yang keliru. Kamu harus berani mengakui kesalahan dan menghapus postingan itu serta memberikan klarifikasi atas berita yang telah kamu bagikan. Ini adalah tanda bahwa kamu telah memiliki kedewasaan berpikir dan bertindak. Hoax tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama manusia masih punya emosi, masih punya identitas, dan masih hidup dalam ketidakpastian. Cerita palsu akan selalu ada, tapi kita selalu punya pilihan, bereaksi atau berpikir, ikut arus atau berhenti sejenak. Di dunia yang terlalu berisik, kemampuan paling berharga bukanlah mengetahui segalanya, melainkan kemampuan untuk berkata, tunggu sebentar, mari kita periksa, dan saya belum yakin. Jika setelah video ini kamu berhenti sejenak sebelum menekan tombol share, itu artinya kamu mendengarkan dan menonton video ini dengan penuh perhatian. Kalau kamu punya pendapat lain, sampaikan di kolom komentar, dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan. Subscribe kalau kamu ingin mendengar lebih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya.